Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Sidik, NIM 2018 011142. Saya akan melakukan presentasi seminar proposal dengan judul tingkat kecemasan orang tua siswa MIAP Piyuyon terhadap pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 dengan dosen pengampu Mas Rian Sugiarto, MA. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan anak dalam belajar, seperti pada masa kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Terlebih lagi, mereka tidak melakukan kegiatan belajar di sekolah. Oleh karena itu, setuju atau tidak setuju, sekolah harus menyesuaikan manajemen pembelajaran, beralih dari kelas konvensional ke pembelajaran jarak jauh, baik daring maupun luring. Meskipun pada beberapa daerah tertentu di Indonesia, sekolah masih menerapkan pembelajaran konvensional tatap muka, khususnya daerah yang sudah beralih dari zona merah ke zona putih. Dan pembelajaran daring ini menjadi sebuah pilihan yang tidak terelakkan bagi institusi pendidikan. Di tengah pandemi COVID-19, metode pembelajaran ini dapat menjadi solusi agar proses belajar mengajar dapat tetap berlangsung. Pembelajaran jarak jauh juga memiliki kekurangan, seperti jaringan internet yang tidak stabil, lingkungan tidak kondusif, serta beban tugas yang lebih bertambah dari sebelumnya, serta adanya perbedaan persepsi dalam menerima masukan atau informasi, merupakan faktor yang menimbulkan kecemasan pada siswa. Nurcita 2020. Kecemasan yaitu suatu respon emosional seseorang di mana mereka merasa takut pada sumber ancaman yang belum jelas dan tidak teridentifikasi. Solehati dan Kosasih 2015. Kecemasan dapat diatasi dengan terapi non-farmakologi, antara lain menggunakan teknik distraksi, relaksasi nafas dalam, massage atau memijat punggung, dan sebagainya. Maryunani 2014. Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana tingkat kecemasan pada orang tua siswa MIAP Piyuyon pada masa pandemi COVID-19. B. Fokus penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu tingkat kecemasan pada orang tua siswa MIAP Piyuyon saat masa pandemi COVID-19. C. Pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini dapat dituliskan. Yang pertama, bagaimana cara menurunkan tingkat kecemasan pada orang tua siswa MIAP Piyuyon saat pandemi COVID-19. Kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi kecemasan pada masa pandemi terhadap orang tua siswa MIAP Piyuyon. D. Tujuan penelitian. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu psikologi, khususnya psikologi kualitatif dan psikologi klinis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada bagian ini. Peneliti harus dapat mengidentifikasi peranan judul penelitian yang nantinya bisa bermanfaat bagi peneliti dan bisa menjadi pengetahuan, dapat menambah wawasan pembaca tentang tingkat kecemasan pada orang tua siswa saat pandemi dan pengetahuan dalam ilmu psikologi, terutama psikologi sosial, psikologi dan psikologi klinis. Manfaat praktis A bagi orang tua. Orang tua murid diharapkan dapat beradaptasi dan terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh bagi anaknya di masa pandemi COVID-19 ini dan dapat menurunkan tingkat kecemasan pada saat pandemi. B. Bagi peneliti berikutnya. Peneliti selanjutnya dapat memahami tentang bagaimana cara menurunkan tingkat kecemasan pada orang tua siswa saat menghadapi pembelajaran daring dan mengembangkannya. F. Keaslian penelitian.
Adapun beberapa penelitian serupa yang dilakukan peneliti lain yaitu yang pertama penelitian dari Endang Pauriana Listiawati dalam 2017. Penelitian berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat hubungan antara mindfulness dan depresi, terutama pada dimensi acting with awareness dan non-judging of inner experience. Yang kedua penelitian dari Krishna Wisnu Sakti Aat Sriati dalam 2019, penelitian tentang kesejahteraan, yaitu semakin tinggi kesejahteraan spiritual lansia maka semakin rendah tingkat depresi yang dialami lansia tersebut, dan selanjutnya dan seterusnya. Bab 2, tinjauan pustaka. A. Kecemasan. Kecemasan adalah emosional negatif yang dirasakan manusia. Munculnya perasaan dan pikiran yang tegang, biasanya disertai dengan gejala detak jantung kencang, berkeringat dan sesak. Dalam kurung Anissa dan Ibdil 2016. Rasa cemas dibagi menjadi 4, yaitu cemas ringan, cemas sedang, cemas berat, dan cemas berat sekali. Tingkat kecemasan yang dirasakan setiap individu berbeda-beda, dipengaruhi bagaimana individu tersebut menyesuaikan diri dan mengatasi situasi yang memicu kecemasan. Dalam kurung Lisa Mutiara Anissa Suryani 2018. Wabah COVID-19 saat ini menjadi topik pembahasan yang utama di seluruh dunia, menyebabkan munculnya ribuan tulisan dan pemberitaan tentang COVID-19 di berita dan di internet setiap harinya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kecemasan dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental, apalagi di kala pandemi COVID-19, di mana semua dibatasi dari berbagai sektor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan. Berbagai faktor dan masalah juga mempengaruhi pemilihan strategi individu. Faktor-faktor tersebut antara lain kesehatan fisik, pandangan positif terhadap masalah yang dialami, keterampilan memecahkan masalah, dan juga materi. Yang pertama, disfungsi kognitif. Ini terapi disfungsi kognitif. Beck mengatakan bahwa kecemasan abnormal merupakan kesalahan asumsi dalam melakukan penilaian terhadap sesuatu yang dapat dikonfirmasi secara langsung. Yang kedua, pikiran tentang masa depan, yaitu kecemasan yang berorientasi pada masa depan yang belum terjadi. Jadi, individu dengan gangguan klinis semacam ini dapat mengalami kecemasan hanya dengan berpikir tentang masa depan, sehingga gangguan ini dapat dialami bertahun-tahun. Dan selanjutnya, aspek kecemasan, yaitu A. Keaktifan diri. Dapat digambarkan suatu tindakan yang berguna untuk mencoba menghilang atau mengetahui penyebab stres, dan juga bisa disebut memperbaiki akibat dengan cara langsung. Perencanaan, kontrol diri, mencari dukungan sosial yang bersifat instrumental, mencari dukungan sosial yang bersifat emosional, penerimaan, religiusitas. Kerangka pikir penelitian, yaitu permasalahan, solusi, tindakan, hasil. Pertanyaan penelitian. Bagaimana menurunkan tingkat kecemasan orang tua saat pandemi? Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kecemasan? Bab 3 yaitu metode penelitian, desain atau pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena dengan bentuk penelitian ini memungkinkan peneliti untuk dapat menggambarkan objek penelitian secara holistik berdasarkan realitas sosial yang ada di lapangan. Sesuai dengan pendekatan yang telah ditentukan, studi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi fenomenologi. Fenomenologi adalah studi tentang bagaimana seorang manusia mencari pengalaman di dunia. Alasan peneliti memilih fenomenologi karena fenomenologi memiliki fokus pada sesuatu yang nampak. Fenomenologi tertarik dengan keseluruhan, mencari makna, mendeskripsikan pengalaman.
Fenomenologi berakar dari pertanyaan-pertanyaan yang langsung berhubungan dengan makna dari fenomena yang diamati. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, penelitian memfokuskan peneliti tentang tingkat kecemasan pada orang tua siswa MIA PPYUYON pada masa pandemi COVID-19. Sumber data penelitian. Sumber data dalam penulisan ini berjumlah 3 orang dengan kriteria sumber subjek dalam wawancara ini yaitu 1. Orang tua siswa MIA PPYUYON, yang kedua guru MIA PPYUYON, yang ketiga siswa MIA PPYUYON. Untuk menguatkan data penelitian, maka signifikan data dibutuhkan signifikan order atau beberapa kerabat dari siswa tersebut. C. Metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu melalui wawancara. Wawancara yaitu cara mengumpulkan data, pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan sesi tanya jawab terhadap orang-orang yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian, baik secara tertulis maupun secara lisan, guna mendapatkan informasi mengenai masalah yang sedang diteliti oleh penelitian. Susan Steinbach dalam Sugiono juga menyebutkan bahwa dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi dalam kurung 2013.2316. Yang kedua, observasi. A. Metode pengamatan. Metode pengamatan menggunakan metode partisipan, karena pengamatan yang dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi. B. Teknik pencatatan. Teknik pencatatan pada penggunaan teknik pencatatan data menggunakan anecdotal record, karena dengan cara ini kita dapat mencatat hasil observasi yang bersifat kumulatif dari tingkah laku individu yang luar biasa. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapat dari wawancara, catatan observasi di lapangan, dan dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori atau biasa disebut dengan kategorisasi. Pada penelitian kali ini, teknik analisis data yang akan digunakan yaitu dengan model reduksi data. Model ini menurut Miles dan Huberman dalam kurung 1992 merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian melalui penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang ada dari catatan-catatan tertulis dari hasil lapangan. Proses ini akan terus berlangsung selama data belum terkumpul sesuai dengan yang tertera dalam kerangka penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data. Pada reduksi data ini, kegiatan yang dilakukan meliputi meringkas data, melakukan sebuah pengkodean, menelusuri tema, dan membuat gugus. Keterpercayaan penelitian. Demi meyakinkan bahwa data yang diperoleh dari informan bersifat akurat, tentunya data atau informasi harus bersifat atau berasal dari informan yang terpercaya dan mampu diandalkan. Beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang informan menurut Mulung dalam bukunya berjudul Metode Penelitian Komunikasi, yaitu yang pertama jujur, yaitu harus bersifat jujur. Jujur ini maksudnya tidak menutup-nutupi apa yang ditanyakan oleh peneliti. Kejujuran informan sangat mempengaruhi keaslian data yang diteliti. Yang selanjutnya yaitu kedua, taat pada janji. Sebelum diadakannya penelitian, biasanya para peneliti dan informan sudah melakukan perjanjian tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh ditanyakan. Peneliti pun juga diharuskan menjelaskan dalam rangka apa penelitian ini dilakukan, sehingga terjadi pengertian di antara peneliti dan informan. Setelah kesepakatan itu tercapai, barulah proses penelitian boleh diberlangsungkan. Ketiga, patuh pada aturan. Sebelum dilakukan penelitian, seharusnya dimulai dengan pembagian peraturan antara peneliti maupun informan. Cara ini dimaksudkan untuk tidak terjadinya ketidaksepahaman antara peneliti dan informan.
pada saat sesi tanya dan jawab berlangsung.